Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Prayogo dengan NIM 1804050559 dari Departemen Teknik Kimia Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang alur proses pada kilang minyak PT Pertamina Persero Refinery Unit 6 Balongan Cilacap, Jawa Barat, dan salah satu alat ukur laju alir yang terdapat di dalamnya. Nah, sedikit info tentang PT Pertamina Persero ini. Kilang minyak ini diresmikan pada 24 Mei 1995, tapi telah mulai beroperasi pada tahun 1994, yang merupakan kilang ke-6 dari 7 kilang Direktorat Pengolahan PT Pertamina dengan kegiatan bisnis utamanya yaitu pengolahan minyak mentah atau crude oil menjadi produk-produk BBM, non-BBM, dan petrokimia. Bahan baku yang diolah di kilang ini berasal dari minyak mentah yang didapat di Provinsi Duri, di daerah Duri dan Minas Provinsi Riau. Proses utama yang terjadi di kilang minyak ini sendiri terletak pada unit CDU atau Crude Distillation Unit dan RCC atau Residue Catalytic Cracker, bersumber dari Pertamina.com. Nah, keberadaan Refinery Unit 6 Balongan ini sangat strategis bagi bisnis PT Pertamina maupun bagi kepentingan nasional. Sebagai kilang minyak yang relatif baru dan telah menerapkan teknologi-teknologi terkini, Pertamina Refinery Unit 6 ini mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dengan produk-produk unggulan yang dihasilkan seperti premium, Pertamax, Pertamax Plus, solar, Pertamina Dex, kerosin, LPG, dan propilen. Nah, berikut ada gambar alur proses Refinery Unit 6 Balongan ini. Pertama-tama, minyak mentah jenis crude oil yang didatangkan dari Duri dan Minas ditampung di dalam tangki penampung crude oil. Crude oil yang telah ditampung dialirkan sebagai umpan untuk Crude Distillation Unit atau CDU dengan cara proses blending. Sebelum memasuki unit CDU nantinya, umpan mengalami treatment terlebih dahulu pada unit desalter untuk meminimalkan kandungan kadar garamnya. Minyak mentah yang telah mengalami treatment tadi selanjutnya akan masuk ke unit CDU. Pada unit CDU, minyak mentah akan dipisahkan menjadi fraksi-fraksi yang berbeda berdasarkan perbedaan titik didih melalui proses destilasi secara atmosferik. Unit CDU ini menghasilkan produk berupa gas C1 sampai CS, nafta, kerosin, gas oil, dan produk bawah berupa residu yang disebut dengan atmospheric residue. Selanjutnya, residu unit CDU ini akan diolah lebih lanjut pada unit ARHDM atau Atmospheric Residue Hydrometal, yang sebagian nantinya akan langsung diumpankan pada unit RCC. Pada unit Atmospheric Residue Hydrometal ini atau ARHDM, kandungan logam dan MCR dalam air akan dikurangi. Produk yang diperoleh pada unit RCC selanjutnya akan masuk ke dalam unit-unit lain untuk dilakukan treatment terlebih dahulu pada unit gasoline treater. Lalu di bawah kita bisa lihat unit naphtha hydrotreating unit atau NHDT. Terjadi proses pemurnian dan penghilangan campuran metal organik dan campuran olefin jenuh. Produk yang dihasilkan oleh unit ini berupa nafta yang telah dimurnikan dari metal organik dan olefin. Selanjutnya, untuk pengolahan gas alam, kita bisa melihat pada unit hydrogen plant, yaitu unit yang fungsinya adalah menghasilkan hidrogen dengan kemurnian hingga 99,9%. Hidrogen yang dihasilkan pada unit ini digunakan sebagai media treating di unit air HDM, Kero HTU, dan Go HTU untuk nantinya dihasilkan produk-produk yang diinginkan. Lalu untuk LPG yang berasal dari unit RCC, terlebih dahulu diolah pada unit LPG treater sebelum nantinya dijual ke pasaran. Sebagian dari unit LPG treater ini akan mengalami pencucian pada unit propylene recovery unit sehingga dihasilkan propilen dengan kemurnian tinggi. Hingga didapat hasil akhir di kanan gambar adalah produk-produk yang dihasilkan dengan persentase yang berbeda. Selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang alat ukur laju alir atau flow meter, yaitu sebuah alat untuk mengukur laju aliran fluida. Laju aliran ini dapat berupa volumetrik dalam satuan meter kubik per jam, velocity dalam satuan meter per jam, dan mass flow atau satuan massa dengan satuan kilogram per jam. Nah, ada beberapa fluida yang dapat diukur dengan flow meter ini, diantaranya air, glikol, oil, alkohol, freon, dan lain-lain. Selanjutnya ada pengelompokan alat ukur laju alir. Dapat dibedakan berdasarkan diferensial tekanan,
Ada beberapa jenis, yaitu menggunakan orifice, venturi tube, flow nozzle, anubar, elbow taps, dengan menggunakan siku, wedge, V-cone, dan dowel tube. Selanjutnya dengan pengelompokan berdasarkan variabel area, ada menggunakan rotameter, movable fan atau seperti kipas, dan wear plumb. Terakhir, pengelompokan berdasarkan positive displacement-nya menggunakan rotating disc, oscillating piston, oval gear, roots, magnetic turbine, Coriolis, thermal, ultrasonic, dan vortex. Nah, saya akan sedikit lebih dalam membahas tentang variabel aeroflow-meter. Digunakan juga di kilang minyak balongan tadi. Nah, prinsip kerjanya didasarkan pada pelampung atau float yang berfungsi sebagai penghalang aliran fluida. Pelampung tersebut nantinya akan melayang dalam suatu tabung yang memiliki luas penampang yang tidak konstan. Luas tabung ini berubah tergantung pada ketinggiannya. Semakin tinggi maka akan semakin besar. Posisi pelampung akan menyatakan harga aliran fluida yang mengenainya. Pada posisi tersebut, pada pelampung akan terjadi keseimbangan tentang gaya, yaitu keseimbangan antara berat pelampung dengan gaya tarik aliran dan gaya apung pelampung. Ini ada gambar alatnya dan rekomendasi fluida yang digunakan berdasarkan fasa dan kondisinya. Bisa kita lihat bila fasanya gas dan kondisi bersih tanpa ada campuran, maka itu sangat direkomendasikan menggunakan alat ini. Sedangkan dengan aplikasi terbatas ada beberapa fluida dengan kondisi tertentu. Nah, biasanya digunakan ukuran hingga 100 mm atau 4 inci atau ke bawahnya. Tetapi dapat ditingkatkan hingga 2000 mm atau 80 inci tergantung penggunaan yang diinginkan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari alat ukur laju alir ini, diantaranya kelebihannya yaitu biaya pengadaan awal yang lebih rendah, rangeability yang lebih baik, pressure drop yang rendah atau hampir konstan. Dan untuk kekurangan sendiri ada beberapa, yaitu jika menggunakan jenis glass tube mudah mengalami kerusakan atau pecah. Lalu tidak baik untuk flow rate yang rendah, juga tidak baik untuk servis fluida yang sering terjadi fluktuasi. Kemudian tidak bisa dipasang secara horizontal, harus dipasang secara vertikal. Beberapa variabel area meter tidak bisa digunakan di dalam lingkungan dengan gaya berat yang rendah. Secara umum dibatasi pada ukuran pipa yang relatif kecil, akan tetapi dikecualikan jika menggunakan bypass rotameter. Selanjutnya, ini ada gambar jenis variabel aeroflow-meter, di antaranya rotameter. Dapat terlihat dia menggunakan pelampung dan berdiri secara vertikal. Lalu ada movable fan meter, menggunakan semacam kipas sebagai pelampungnya. Dan terakhir ada weir atau thumb. Nah, demikianlah paparan saya tentang alur proses PT Pertamina Balongan dan salah satu alat ukur laju alir yang digunakan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.